Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, selamat datang di program Inspirasi Pagi bersama saya, Paramita Bermawi. Hari ini seperti biasa kita akan membahas terkait dengan isu yang mungkin seringkali kita dengar di kota Surabaya. Seperti biasa kalau kita sudah masuk ke musim penghujan di kota Surabaya rasanya mulai banyak titik yang agak rawan dengan banjir. Karena hal itu kita akan membahas ya terkait dengan banjir di kota Surabaya yang sampai dengan sekarang ini ternyata masih belum bebas dari banjir. Bersama dengan saya sudah hadir Ibu Aning Rahmawati, beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bu Aning. Pagi Mbak Mita. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah, kalau ketemu Mbak Mita jadi seger meskipun puasa. Alhamdulillah. Bu Aning, ini kan menjadi salah satu permasalahan warga Kota Surabaya. Awalnya dijanjikan katanya akan bebas banjir, tapi sampai 2026 masuk ke bulan Februari masih tetap sama temuannya. Bagaimana kalau pendapat dari Bu Aning menyikapi hal ini? Kebetulan Komisi C sekarang sedang finishing ya, menyelesaikan raperda pengendalian banjir. Kemudian kita juga sudah mengundang seluruh kepala rayon di Kota Surabaya. Kita juga mengundang seluruh ketua lurah, kemudian juga camat, kemudian juga seluruh instansi terkait baik itu BPWS, kemudian juga dari Jasa Tirta. Dari situlah kita memahami betul bahwa Surabaya bebas banjir itu memang harus didefinisikan. Karena kalau kita melihat setelah kita minta rincian proses dan progres pembangunannya, Surabaya ini sampai dengan 20 triliun itu masih menyelesaikan pengendalian banjir di perkotaan. Nah, perkotaan itu di luar RT, RW, kelurahan. Sistem drainase itu kan ada 5 rayon. Kemudian ada sistem drainase kota, ada sistem drainase lingkungan. Lah kota saja itu jatuhnya 20 triliun. Nah, kalau di lingkungan RT RW kelurahan kemarin estimasi karena memang belum distorkan datanya dari pemerintah kota ya, estimasi sekitar 10 triliun. Kalau di total 30 triliun. 30 triliun itu anggaran untuk pengendalian banjir setiap tahunnya mentok di angka 800 miliar. Sehingga kita bisa estimasi 30 tahun belum tentu selesai. Belum tentu bebas banjir. Sehingga kalau dikatakan Surabaya bebas banjir itu segera, rasanya kita harus mendefinisikan kembali bebas banjir itu seperti apa. Kalau misalnya bebas banjir itu genangannya tingginya sekian senti. Karena beberapa kali saya disambati warga itu, saya tidak mau dikatakan Surabaya itu Surabaya itu cepat surut. Surabaya itu tidak pernah banjir, tidak pernah ada genangan karena cepat surut. Saya maunya ya tidak ada genangan, Bu. Meskipun surutnya itu 2 jam, 3 jam, saya maunya tidak ada genangan. Jadi tidak bisa dikasih tahu bahwa oh ini surutnya cepat kok, cuma 30 menit atau 1 jam. Nah, ini kan berarti perlu redefinisi. Sehingga saya sampaikan kalau dari Komisi C selama ini mendampingi, sekaligus mengawasi, sekaligus tupoksi budgeting penganggaran, saya kira untuk menuju bebas banjir itu tidak bisa cepat gitu ya, karena semuanya harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi seperti itu. Baik. Ini kita coba untuk kupas satu persatu begitu Bu Aning. Kalau misalnya kita melihat sisi kota Surabaya yang bagian timur, seperti misalnya adalah daerah Puri Gunung Anyar Regency, yang mana itu kalau isunya sekarang ini bahkan bisa mencapai 70 cm banjirnya. Nah, kalau dari kacamatanya Bu Aning, apa yang membuat akhirnya sampai setinggi itu banjir yang ada di daerah Gunung Anyar? Apakah memang pompanya kurang atau mungkin resapannya tidak ada atau bagaimana? Iya.
Jadi memang kalau kita kupas satu persatu itu akan menjadi kelihatan di setiap kelurahan gitu ya. Di setiap kelurahan pasti kita punya reportnya. Kenapa kok di kelurahan ini masih banjir? Kenapa di kelurahan ini sudah hanya tinggal genangan? Begitu ada reportnya. Termasuk juga Komisi C itu melakukan sidak di lapangan. Kemudian juga Komisi C juga menangani, tidak hanya sidak di lapangan, tapi bekerja sama dengan lurah camat setempat itu menangani pengendalian banjir. Begitu juga dengan di Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar. Kemarin saya sidak langsung ke sana, sidak langsung ke lokasi, begitu ya. Memang pertama, Surabaya masih belum punya solusi terkait dengan ROP atau pasang. Karena memang Surabaya itu kan posisinya di bawah permukaan air laut. Betul. Sehingga hidupnya dari pompa. Sehingga makanya kenapa kemarin kita di Raperda Pengendalian Banjir itu setiap outlet menuju ke laut itu harus ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah kota. Yang pertama ada BOSEM, sehingga pada saat pasang atau pada saat ROP gitu ya, air yang dari pemukiman, dari RT RW kelurahan, kemudian juga dari kecamatan, semuanya itu masuk ke BOSEM dulu. Kemudian yang pertama ada BOSEM, yang kedua ada pintu air. Jadi pintu air ditutup. Jadi selama ini kan kayak saya ingat betul ketika Bu Risma berdiri di sini ya, bertemu dengan 50 anggota dewan, beliau menyampaikan ketika ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan penanganan banjir rob, beliau menyampaikan, aku itu dikalungi celurit ya. Sama petani tambak, ketika saya menutup pintu air, petani tambak itu datang dengan membuat celurit, aku dikalungi celurit, saya ingat betul itu. Makanya karena belum ada regulasi Surabaya, adanya SDMP, Surabaya Drainage Master Plan. Master Plan itu tidak ada sanksi, Master Plan itu tidak ada yang harus ditegakkan. Beda dengan sekarang kita ada Raperda begitu ya. Nah, Raperda ini bisa ditegakkan sehingga ketika di setiap outlet menuju ke laut itu ada BOSEM, semua yang mau ke laut, karena laut ini penuh kan ceritanya. Kalau pasang itu ditampung dulu di BOSEM, kemudian pintu air ditutup sehingga air dari laut itu tidak menambah. Ya, kemudian di samping BOSEM, pintu air juga rumah pompa, sehingga pada saat nanti sudah tidak sudah tidak ROP, sudah tidak pasang, maka yang di BOSEM ini dipompa ke laut, pintu airnya dibuka sehingga air mengalir ke laut, bukan sebaliknya. Nah, ini kita wajibkan di Raperda. Nah, yang ada di Gunung Anyar Tambak atau di Puri itu pertama, karena dulu lahan itu adalah konservasi, saya pertama kali bertemu dengan warga pada saat musrenbang. Pada saat musrenbang itu warganya sendiri bilang begini, ya salah saya Bu beli rumah di situ. Artinya apa? Harusnya memang di situ tidak boleh ada permukiman. Harusnya karena di situ kawasan lindung. Betul. Untuk melindungi warga kota Surabaya. Tapi yang salah kembali lagi siapa? Kenapa izinnya keluar? Kenapa proses transaksi itu bisa terjadi, gitu kan? Sehingga akhirnya sudah terlanjurlah di situ ada 4.000 jiwa, hampir lebih dari 4.000 jiwa di situ ya pada waktu pertama kali bertemu dengan saya. Nah, dari kawasan lindung itulah sehingga sistem pengendalian banjir di situ tidak sampai ke wilayah mereka, sehingga berhenti di sistem Kebon Agung. Sistem Kebon Agung itu rumah pompa depan UPN. Nah, itu tidak melayani yang area hutan lindung, kawasan lindung, karena memang di situ tidak boleh ada permukiman, tidak terlayani, sehingga sampai dengan hari ini tidak ada sistem di situ, sistem pengendalian banjir. Sehingga kalau masyarakatnya itu curhat ke saya begitu ya, mosok Bu air itu muter gitu ya, muter saja, tidak bisa masuk ke mana, tidak bisa masuk ke laut, muter, jadi muter saja. Kemudian juga sampai dengan 70 cm itu memang betul adanya, gitu. Karena saya menyaksikan sendiri di wilayah itu banjirnya luar biasa, sehingga bisa dikatakan satu, sistemnya belum ada, dua, di samping sistemnya belum ada, di situ banyak sungai-sungai kecil, ya, banyak sungai-sungai kecil yang juga tidak tergabung ke sistem, sehingga air dari kalau ROP jelas banjir, air dari laut itu menuju ke sungai, bukan dari sungai menuju ke laut gitu ya, kebalik. Kemudian juga elevasi dari kontur tanahnya ini ya, itu juga tidak tertata, sehingga ada kawasan itu yang memang
elevasinya itu jauh di bawah, agak gitu. terlalu ke bawah begitu Dibanding ya, Bu, ya? dengan kontur yang lainnya, sehingga Baik. otomatis ada yang sampai 70 cm begitu. Baik. Sehingga di sini memang pemerataan pembangunan itu sangat diperlukan. Baik, supaya hal ini tidak terjadi begitu Ya, ya, Bu, betul. ya? Atau Jadi, paling tidak bisa ditekan begitu. Ya, sehingga kemarin pada waktu di Komisi C saya minta ya sekarang kan SDMP Master Plan Pengendalian Banjir Kota Surabaya ini sedang direvisi gitu kan. Baik. Saya minta masukkan itu di sana. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Bu Aning karena pembahasannya semakin lama semakin asik begitu ya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi menyaksikan Inspirasi Pagi bersama dengan saya Paramita Bermawi dan kita masih membahas terkait dengan banjir yang berada di Kota Surabaya. Nah, tadi kita sempat membahas terkait dengan regulasi dan lain sebagainya begitu, dan kita tadi juga sempat membahas bersama dengan Bu Aning terkait dengan banjir yang terjadi di daerah Surabaya Timur begitu ya. Sekarang kita sedikit bergeser Bu Aning ke daerah Surabaya Barat, yang mana kalau sudah banjir mungkin bisa dibilang menjadi momoknya warga Kota Surabaya yang mungkin sedang berkecimpung di area itu. Nah, seperti misalnya area Jalan Raya Satelit Utara, kadang-kadang itu seringkali melumpuhkan mobilitas warga begitu. Ini apakah kasusnya sama dengan yang terjadi di Surabaya Timur atau ini berbeda jauh? Ya, kalau Surabaya Timur yang belum masuk ke dalam sistem pengendalian banjir kan Gunungannya Retambak saja, yang lainnya sudah masuk dalam sistem pengendalian banjir. Kalau yang Surabaya Barat ini case-nya satu-satunya sistem di Surabaya, sistem pengendalian banjir yang belum selesai itu Surabaya Barat. Kemarin saluran diversi Gunung Sari itu kita harusnya total 1 triliun kita anggarkan secara bertahap karena memang anggaran untuk pengendalian banjir ini kan besar ya, dan bukan mandatori. Karena bukan mandatori sehingga sering sekali mengalami proses rasionalisasi, sehingga tinggal 250 miliar sebetulnya di tahun 2025 harapannya selesai, ternyata dirasionalisasi 150, dan ini kita anggarkan lagi di 2026 angka 160 miliar gitu ya. Harapannya selesai karena kalau sistem pengendalian banjir diversi Gunung Sari ini selesai, harapannya banyak sekali yang tertuntaskan di situ. Namun banjir ini kemarin kita juga mengundang seluruh stakeholder di Surabaya Barat, baik itu lurah, camat, kemudian juga dari rayon Surabaya Barat. Di Surabaya Barat ini ada beberapa case dan ini sebetulnya terjadi di seluruh rayon begitu ya. Sebetulnya kalau tadi saya menyampaikan anggaran pengendalian banjir itu 20 triliun, kalau pemerintah itu di tingkat kota, belum di tingkat lingkungan RT RW kelurahan, kalau pemerintah ini inovatif gitu ya, kemudian inovasinya luar biasa, tidak mengandalkan pembangunan, saya kira bisa. Karena ternyata kemarin saya sempat melihat ya, Sepinggang itu daerah Darmo. Ya, daerah Darmo itu kan termasuk di sistem Surabaya Barat. Ternyata di situ banyak sekali inrit rumah mewah. Jadi pintu masuk rumah mewah dari jalan ke rumah tersebut agak tinggi begitu ya? Bukan, menutup saluran. Oh, baik. Sehingga makanya kemarin sampai Sepinggang, kalau saya lihat bemo di situ itu sampai hampir atas gitu, hampir kaca, karena memang banyak inrit yang tertutup. Jadi pintu masuk itu banyak yang nutupi saluran. Dan ini lurah tidak mempunyai keberanian untuk menertibkan. Nah, Surabaya termasuk juga Margomulyo. Margomulyo itu kasusnya karena ada saluran yang berada di dalam gudang, saluran tertutup. Kemudian banyak juga bangunan-bangunan liar. Nah, ini sebetulnya pemerintah kota cukup ada 200 titik bangunan liar yang ada di Kota Surabaya. Saya kemarin gembar-gembor dengan DPRKPP ya, maksudnya DPRKPP itu yang mengeluarkan izin. Kalau misalnya bangunan liar ini secara bertahap, terutama di Surabaya Barat, bangunan liar itu banyaknya di Surabaya Barat dan Surabaya Utara. Nah, itu insya Allah banjir ini tidak
tidak membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa besar. Asalkan pemerintah kota konsisten untuk melakukan penertiban terhadap bangunan liar. Bangunan liar ini bangunan yang menutup saluran. Ya. Banyak bangunan-bangunan yang menutup saluran. Nah, itu pemerintah kota juga harus mempunyai ketegasan, kemudian juga kedisiplinan, karena banyak di situ yang indrit-indrit rumah mewah itu yang menutupi saluran. Dan ini merata hampir di seluruh kelurahan. Kalau saya lihat ketika RT RW itu mengajukan pembangunan gorong-gorong, saya cek ini saluran existingnya ada, kenapa kok banjir? Ternyata banyak yang tertutup oleh orang ketika bangun jalan dari jalan ke rumahnya, itu banyak yang akhirnya nutup saluran. Sehingga air yang harusnya mengalir itu meluber. Nah, itu banyak. Makanya ke depan kita juga memasukkan juga di dalam Raperda begitu ya, terkait dengan penanggulangan banjir untuk bangunan liar. Tidak hanya di level kota, tapi juga di level kelurahan, kecamatan. Nah, ini kan berarti ada hubungannya bersama dengan developer atau ya pengembang begitu ya Bu ya. Kalau kita sudah berbicara soal perumahan dan pembangunan dan lain sebagainya begitu. Dan kita tahu kalau kota Surabaya itu pasti tidak akan hanya membangun hanya berhenti sampai di sini saja. Pasti di tahun-tahun ke depan akan membangun terus begitu. Lalu bagaimana langkah dari Komisi C untuk menyikapi hal ini? Apakah nantinya akan lebih diperketat lagi, diberikan lagi syarat-syarat tertentu kepada developer? Karena kalau kita hanya akan menyalahkan misal sampah atau pembangunan rumah dan lain sebagainya, berarti ada kerjasama bersama dengan developer ini. Bagaimana cara menertibkannya? Kalau ketegasan dari Komisi C? Iya, jadi memang kalau kita sebagai DPRD, tupoksinya ada di regulasi gitu ya. Sudah banyak sekali kita menemukan kasus atau case di lapangan, ternyata banyak PSU yang mangkrak gitu ya, belum diserahkan kepada pemerintah kota, sehingga akibatnya sistem pengendalian banjir di wilayah perumahan tersebut tidak berjalan. Bahkan banyak bosem yang sudah dibangun mahal, yang fungsinya juga harusnya bagus, itu ditutup sama warga. Karena air itu tidak mengalir ke bosem. Harusnya kan air yang ada di perumahan itu semuanya ngalir ke bosem sebelum ngalir ke saluran pemerintah kota ke sungai. Nah, ini tidak berjalan. Jadi bosem ini mahal kan, harus kedalaman berapa, tapi ternyata tidak berfungsi karena SOP-nya tidak berjalan. Sehingga kita di Raperda pengendalian banjir itu kita juga mencantumkan beberapa regulasi terkait dengan PSU dari developer ini. Yang pertama, dia harus membangun bosem plus sistem pengendalian banjir beserta SOP-nya di wilayah pengembangan. Kemudian yang kedua, rekom drainase. Jadi rekom drainase ini dikeluarkan oleh PU jika ada developer yang mengajukan pembangunan kawasan perumahan, sehingga rekom drainase ini yang menentukan apakah di situ nanti banjir atau bebas banjir. Nah, rekom drainasenya ini kita tata sedemikian rupa di Raperda pengendalian banjirnya, sehingga betul-betul isi dari pasal tersebut mendukung proses pengendalian banjir di kawasan perumahan. Karena di serah terima PSU itu sendiri juga sebetulnya saluran dan sistem sarana bukan sistem, sarana prasarana pengendalian banjirnya juga harus diserahkan. Nah, sistem pengendalian banjirnya ini ada di Raperda pengendalian banjir. Baik, ini semakin menarik karena kita sudah membicarakan terkait dengan Raperda begitu Bu Ani. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Inspirasi Pagi. Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas terkait dengan Surabaya yang agaknya masih sulit untuk terlepas dari banjir begitu pemirsa. Dan saya juga masih bersama dengan Bu Aning begitu membahas terkait dengan hal ini. Tadi kita juga sempat membicarakan terkait dengan regulasi begitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin cukup menarik begitu Bu Aning, karena kalau kita melihat mungkin dengan semua program yang mungkin sudah dicanangkan, semua aturan dan juga semua standar lah yang setidaknya ingin diberikan dari dari DPRD begitu ya, supaya nanti bisa dipatuhi oleh pelaku-pelaku terkait.
Apakah nantinya dengan aturan ini di kedepannya itu masih akan tetap relevan, Bu Ani? Apalagi kalau melihat, ya kalau cuaca kita kan tidak bisa planning ya. Cuman kalau kita bisa mitigasi bencananya, itu kan paling tidak ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kalau dari Bu Ani sendiri bagaimana? Iya, jadi pemerintah kota sekarang ini ada SDMP ya, Surabaya Drainage Master Plan, sebetulnya 2018-2038. Jadi kalau relevansinya sebetulnya sudah diukur begitu ya, bahwa itu nanti akan berlaku sampai dengan 2038, sementara sekarang masih 2025. Namun pada kenyataannya di lapangan saya melihat beberapa, misal contoh ya, rumah pompa itu kalau di SDMP total ada 105, sekarang kan 83. Sehingga kalau dilihat dari situ secara rasional kita ya, pemikiran kita, pasti memang ada beberapa titik banjir gitu. Karena dari 105 masih kurang 83. Berarti kan kurang 22. Nah, 22 padahal Surabaya itu dengan kondisi di bawah permukaan air laut, dia hidupnya dari pompa. Nah, dari sini kita bisa berpikir bahwa sebetulnya kalau dijalankan gitu ya, kalau dijalankan rumah pompa itu terpenuhi semua sesuai dengan SDMP, saya kira banjir ini secara bertahap akan terselesaikan. Nah, namun kalau kita lihat di lapangan ada beberapa yang bermanuver begitu ya, karena memang kondisi tadi yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, kondisi di mana kepadatan penduduk, kemudian juga alih fungsi lahan itu lebih cepat daripada prediksi curah hujan yang disusun pada SDMP Kota Surabaya. Sehingga alhamdulillah kemarin kerjasama dengan McD begitu ya, Belanda, pemerintah kota mereview dan yang berhasil dimasukkan untuk review SDMP ini ada di yang memang sistemnya belum selesai, yaitu Surabaya Barat, Sememi. Nah, itu nanti akan bertahap ada di beberapa sistem SDMP yang akan direview ulang. Sehingga kenapa di dalam Raperda Kota Surabaya regulasi ini kita menentukan batasan waktunya bahwa proses SDMP itu menjadi data dasar untuk review SDMP bekerjasama dengan McD. Jadi kalau dibilang relevansi sampai dengan 2038 itu masih sangat kuat. Hanya tinggal kenapa kok direview, karena tadi ada beberapa perubahan alih fungsi lahan dan yang lain-lain yang itu perlu direview di beberapa titik. Kalau dari hitung-hitungan rumah pompa, sebetulnya kapasitas debit hujan itu juga sudah dihitung sampai dengan 2038. Baik. Kalau kita melihat begitu, karena wali kota ini kan sempat menargetkan Surabaya itu bebas banjir katanya dalam waktu dekat, Bu Ani. Tapi ya kalau pasti banyaklah pengharapan yang diinginkan lah oleh seorang wali kota begitu. Tapi kalau dari kacamata Bu Aning begitu, kira-kira kapan kota Surabaya ini bisa akhirnya mendapatkan gelarnya itu bebas dari banjir? Kalau dari prediksi Bu Ani, kira-kira apakah dalam waktu dekat? Ya, jadi begini, Surabaya bebas banjir itu nanti kita definisikan di Raperda kita ya, bahwa bebas banjir itu maksudnya tinggi genangan berapa, sehingga tidak misalnya ada genangan 20 cm atau 30 cm, kemudian 30 menit ternyata sudah surut, itu dikatakan sebagai banjir, sebagai genangan, tidak seperti itu. Jadi nanti kita urai kembali tentang definisi banjir itu, sehingga kita bisa menyampaikan Surabaya bebas banjir ini pada tahun kesekian. Namun kalau kita melihat ternyata secara anggaran ya, anggaran, kecuali pemerintah kota mau untuk mengalokasikan anggaran ini full totalitas dalam 3 tahun ini 20 triliun plus sekian triliun itu selesai begitu ya. Namun kenyataannya kan ada mandatori, pendidikan, kesehatan, kesra itu yang harus terpenuhi, dan berhitung dari anggaran tidak bisa untuk selesai dalam waktu dekat. Yang bisa adalah bagaimana sistem di 5 rayon ini betul-betul nanti secara penanggulangan saluran primer, tersier, sekunder itu bisa teratasi dengan baik. Artinya di saluran kota ini yang menuju ke laut itu sudah tidak ada lagi yang bermasalah
terakhir di Surabaya Barat itu nanti insya Allah kita bisa selesaikan. Ya tidak seperti Sumatera, Aceh begitu ya, yang kondisi banjirnya seperti itu. Saya kira Surabaya ini sudah yang terbaik. Tapi untuk bebas banjir perlu diredefinisi kembali banjir di kota Surabaya ini seperti apa. Dan kalau ditanya berapa tahun lagi begitu ya. Kalau misalnya kita setiap tahunnya pemerintah kota cuma kuat 1 triliun gitu ya, sementara anggaran kita 20 triliun, itu belum yang di tingkat kota, berarti tingkat kelurahan, kecamatan, berarti kan 20 tahun juga tidak selesai pengendalian banjir. Kecuali kalau ini normal ya, normal berdasarkan ya pokoknya bangun, kecuali ada inovasi yang luar biasa dari pemerintah kota gitu ya. Inovasi ini bagaimana? Tidak harus 20 triliun. Cukup 3 triliun misalnya selesai. Inovasinya seperti apa? Inovasi dengan melakukan proses tadi bangunan-bangunan liar, normalisasi itu diselesaikan dengan baik. Saya kira bisa. Surabaya selesai dalam waktu yang lebih cepat dari normal yang ditargetkan. Baik, terima kasih Bu Aning. Berarti ini sebetulnya tidak hanya kerja keras dari pemerintah kota saja, tapi juga kerja keras dari warga kota Surabaya yang juga ikut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah kota Surabaya. Saya Paramita Bermawi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Inspirasi Pagi. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh